24 hours later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Muhammad Asnal Matolib from 10th grade Automotive Engineering 2, School SMKN 1 Karangdedap. In this video, I will explain about a vernier caliper with an accuracy 002. Watch the following video. Let's go. Halo semuanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi alat ukur jangka sorong. Pengertian jangka sorong. Jangka sorong adalah salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui panjang, diameter luar, dan diameter dalam sebuah bentuk benda tertentu. Jangka sorong juga bisa digunakan untuk mengukur kedalaman lubang atau bangun ruang tertentu. Fungsi jangka sorong. Secara umum, jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur tiga hal, yaitu ketebalan, rongga, dan kedalaman. Adapun fungsi jangka sorong antara lain mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman suatu benda. A few moments later. Bagian-bagian jangka sorong. Dalam bagian jangka sorong terdapat rahang dalam yang terdiri atas rahang tetap dan rahang sorong. Bentuknya dapat digeser dan digunakan untuk mengukur bagian luar benda, dan juga ada rahang luar yang terdiri dari rahang tetap dan rahang yang dapat digeser, digunakan untuk bagian dalam benda, misalnya diameter tabung, cincin, dan lain-lain. Yang pertama ada rahang tetap atas, yang kedua ada rahang tetap bawah. Kedua rahang ini tidak dapat digeser. Dan yang ketiga ada rahang sorong atas, dan yang keempat ada rahang sorong bawah. Kedua rahang ini bisa digeser. Dan yang kelima ada skala utama. Skala utama berada di tengah ini, memiliki fungsi untuk menyatakan hasil ukuran utama, biasanya dinyatakan dalam satuan cm. Dan yang keenam ada skala nonius. Skala nonius yang berada di bawah ini berfungsi menambahkan tingkat akurasi ekstra pada pengukuran yang biasanya dinyatakan dalam satuan inci atau milimeter. Dan yang ketujuh ada baut pengunci. Ini ya, baut pengunci pada jangka sorong berfungsi untuk menahan agar rahang tetap pada tempatnya sehingga objek benda yang sedang diukur bisa tertahan atau tidak terlepas, dan skalanya pun tidak bergeser saat sedang diukur. Dan yang kedelapan ada rangkai pengukur kedalaman atau depth probe, bagian yang digunakan untuk mengukur kedalaman sebuah benda seperti kedalaman tabung. Sekian bagian-bagian jangka sorong. Cara mengkalibrasi jangka sorong. Kalibrasi jangka sorong dilakukan dengan cara mendorong rahang geser hingga menyentuh rahang atas. Dikatakan telah terkalibrasi dengan sempurna jika rahang geser ada pada posisi yang tepat di angka 0. Yakni angka 0 di skala utama dan angka 0 di skala nonius saling berhimpit total pada satu garis lurus. Kalibrasi ini bertujuan agar memastikan hasil pengukurannya sudah akurat. Cara menggunakan jangka sorong. Sebagai langkah persiapan, kendurkan baut pengencang. Pastikan rahang geser bekerja dengan baik dengan cara menggesernya.
Bersihkan bagian permukaan rahang agar tidak ada benda yang menempel. Jika adanya benda yang menempel, bisa mengurangi akurasi pengukuran. Pastikan ketika rahang tertutup harus menunjukkan angka 0. Untuk mengukur lebar atau panjang diameter luar ialah dengan menjepitkan benda yang akan diukur di antara rahang tetap dan rahang geser yang berukuran besar. Pastikan benda yang diukur tidak miring. Setelah terjepit erat, kencangkan baut dan lepaskan benda yang diukur. Di sini saya akan mengukur diameter luar tabung dalam dongkrak. Cara melihat skala utamanya, kita lihat garis yang di belakang 0 atau yang sejajar. Garis yang sejajar yaitu di garis 29, karena dari 0 ke 1 itu 10, kalau 0 ke 2 itu 20, sekali loncat 10, dan seterusnya. Setelah itu kita akan lihat skala noniusnya. Kita lihat garis yang lurus antara skala nonius dan skala utama. Yang paling lurus berada di angka 2, berarti skala noniusnya 10. 0 ke 1 itu 5 dan 1 ke 2 itu 10. Selanjutnya kita akan menghitung. Oke, selanjutnya kita akan menghitung skala utama dan skala noniusnya. SO atau skala utama sama dengan 29,00. Skala nonius atau SN sama dengan 2, yang berarti 10 dikali 0,02 sama dengan 0,20. Dijumlahkan 29,00 tambah 0,20 sama dengan 29,20 mm. Jadi diameter luar tabung dongkrak adalah 29,20 mm. Selanjutnya saya akan mengukur diameter dalam tabung dongkrak. Skala utamanya 22, yang paling sejajar skala noniusnya di angka 4. Selanjutnya kita hitung. Skala utama sama dengan 22,00. Skala nonius sama dengan 20 kali 0,02 sama dengan 0,40. Kita jumlahkan 22,00 tambah 0,40 sama dengan 22,40 mm. Jadi diameter dalam tabung dongkrak adalah 22,40 mm. Selanjutnya saya akan mengukur kedalaman tabung dongkrak menggunakan deprop. Skala utamanya 134.
skala nonisnya sejajar di angka 7. Selanjutnya kita hitung skala utamanya sama dengan 134,00. Skala oninius sama dengan 35 kali 0,02 sama dengan 0,70. Kita jumlahkan 134,00 tambah 0,70 sama dengan 134,70 mm. Jadi diameter kedalaman tabung dongkrak adalah 134,70 mm. All explanation about a vernier caliper. Thank you for watching. I hope it's useful. Don't forget to like, comment, and subscribe. And see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.